Selamat pagi, harap diperhatikan pembahasan berikut, yaitu materi lanjutan mengenai algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari materi tentang apa itu algoritma, kriterianya, struktur, dan penyajiannya, serta tentang bahasa pemrograman, yaitu mengenai bahasa pemrograman prosedural dan bahasa pemrograman C. Berikut adalah penyajian materi lanjutan yang akan disampaikan. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Materi berikut ini mengenai operator dalam bahasa pemrograman C. Operator itu merupakan suatu simbol yang memberitahukan compiler Pascal untuk melakukan operasi matematika maupun operasi logika. Berarti ada berhubungan dengan suatu angka atau bilangan. Nah, untuk operatornya sendiri terbagi atas beberapa bagian, tergantung bagaimana cara penyajiannya. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Operator aritmatika itu merupakan operasi hitung dari bilangan, baik integer maupun float. Integer itu adalah bilangan bulat, jadi bilangan bulatnya bisa terbagi atas bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif. Nah, sedangkan float itu adalah bilangan yang mengambang yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang sangat besar ataupun sangat kecil. Yang kedua, itu operator relasional. Operator relasional itu biasanya digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau percabangan program. Yang ketiga, operator logika. Operator logika ini biasanya digunakan untuk menyimpan nilai yang benar ataupun yang salah. Dan yang keempat, itu adalah operator assignment. Ini merupakan pemberian nilai pada sebuah variabel. Yang selanjutnya yaitu mengenai struktur kontrol percabangan dalam Pascal. Struktur kontrol ini biasanya bagaimana membantu kita jika dihadapkan pada beberapa pilihan dengan syarat atau kondisi tertentu. Nah, ada beberapa sintaks yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, seperti pernyataan if. Ini merupakan pernyataan dengan satu kondisi. Kemudian yang kedua, ada pernyataan if else. Ini merupakan pernyataan dengan satu kondisi yang ditambahkan dengan satu kondisi yang lainnya lagi. Yang ketiga, pernyataan if else if. Ini penambahan pernyataan juga, di mana jika nanti dihadapkan pada dua kondisi atau lebih. Yang keempat, itu adalah switch case. Ini merupakan penambahan pernyataan dengan banyak pilihan kondisi. Berikut adalah sintaks pernyataan struktur kontrol percabangan dalam Pascal. Untuk menerapkannya tidak terlalu rumit, dalam artian karena kalian sudah mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenali analisis data. Nah, di mana pada analisis data kalian menggunakan salah satu pemrograman Python dalam Google Colaboratory. Nah, dalam Google Colaboratory nanti bisa kita terapkan sintaks-sintaks mengenai if dan juga if else yang ada pada contoh yang kalian lihat. Yang pertama, untuk pernyataan if. Nah, kalian berikan suatu kondisi, kemudian jangan lupa selalu menyertakan dalam kurung, kemudian nanti ada dalam kurung kurawa, masukkan kode pemrograman atau perintah yang mau dijalankan, titik 2, kemudian nanti bisa kalian enter atau jalankan. Kemudian yang kedua, pernyataan untuk if dan else. If else ini, berarti nanti kalian akan tulis atau ketik if, kemudian kondisinya seperti apa, yaitu perintah jika kondisi dipenuhi, kemudian nanti kalian enter, masukkan lagi else-nya, lalu kalian bikin kurung kurawanya, isikan perintah jika kondisi tidak dipenuhi, maka bisa kalian enter atau jalankan kondisi tersebut. Pernyataan ketiga yaitu if else if, di mana kita berikan kondisi yang pertama untuk if-nya, yaitu buat dalam kurung kurawanya pernyataan jika kondisi 1 dipenuhi. Kemudian yang keduanya, else if-nya
kondisi-kondisi selanjutnya, yaitu buat kurung kurawa, pernyataan jika kondisi 2 dipenuhi, dan seterusnya sampai beberapa pernyataan yang akan dimasukkan. Kemudian terakhir nanti masukkan else, kemudian buat dalam kurung kurawanya pernyataan di luar kondisi 1, 2, dan seterusnya, lalu enter atau jalankan. Yang keempat, yaitu pernyataan switch case. Nah, switch buat dulu untuk nama variabelnya, kemudian buat dalam kurung kurawa case. Case itu adalah ketentuannya apa? Misalnya nilai 1. Kemudian titik 2, pernyataan jika kondisi sama dengan nilai 1. Enter, lalu ketik break, lalu selanjutnya lagi case yang keberapa, dan seterusnya sampai pernyataan itu selesai kamu masukkan. Lalu terakhir ketik default, titik 2, kemudian pernyataan jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Kurung kurawanya jangan lupa, kemudian enter atau jalankan. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur kontrol perulangan atau loop dalam Pascal. Nah, biasanya struktur kontrol ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam semua pemrograman. Kadang digunakan untuk mengelola sejumlah data yang sangat banyak, misalnya pengurutan, pencarian nilai rata-rata, penghitungan barisan dan deret, pencarian nilai maksimum, serta minimum dan lain sebagainya. Struktur kontrol ini juga biasanya digunakan pada struktur data yang berurutan seperti array. Nah, ada terbagi atas beberapa bagian sintak yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada sintaks for. For ini kondisi perulangan yang tidak ditentukan dari awal. Jadi nanti kita akan kesulitan jika dia tidak ditentukan dari awal apa yang akan dikerjakan pada sintak tersebut. Yang kedua, yaitu sintaks tentang while. While itu artinya memenuhi kondisi perulangan secara terus-menerus, di mana nanti pada sintaks while ini kita masih bisa memenuhi kondisi yang diberikan, sehingga statementnya nanti akan dilakukan terus-menerus sampai kondisi tidak dipenuhi lagi. Yang ketiga, yaitu sintaks do while. Do while ini merupakan sintaks yang memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir pengulangan. Berikut adalah sintaks pernyataan struktur kontrol perulangan dalam Pascal. Nah, sama seperti struktur kontrol percabangan tadi, kita bisa menerapkan pemrograman Python yang kita bisa gunakan pada Google Colaboratory yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Yang pertama untuk sintaks for. Ini merupakan startnya atau condition atau incrementnya. Buat kurung kurawanya, masukkan pernyataan, kemudian nanti bisa kalian enter atau jalankan, dapatlah hasilnya. Yang kedua, tadi untuk yang while. While tadi kita buat atau ketik start, kemudian while atau kondisinya apa, buat kurung kurawanya, pernyataan, kemudian increment, silahkan enter, dan kemudian jalankan. Yang ketiga, tadi do while. Do while bisa kalian ketik untuk yang pertama start, kemudian ketik do, masukkan dalam kurung kurawa kode pemrogramannya, increment, kemudian nanti kalian ketik lagi while conditionnya, baru kalian enter atau jalankan. Selanjutnya, yaitu mengenai pengolahan struktur data array dalam bahasa pemrograman C. Tipe data array ini merupakan susunan dari sejumlah variabel dengan tipe data yang sama. Nah, kegunaannya ini untuk menyimpan banyak nilai dengan tipe data yang sama. Kemudian ada fungsi. Fungsi itu merupakan sekelompok pernyataan yang bersama-sama melakukan tugas. Nah, kegunaannya ini adalah memudahkan programmer untuk melakukan perulangan. Jadi, misalkan sebagai contoh, perintah scan dan print yang disediakan dalam bahasa pemrograman C. Kemudian juga nanti bisa menemukan beberapa fungsi dalam Excel, misalnya fungsi sum, menjumlahkan, operate, mencari rata-rata, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalian bisa dengan mudah berlatih membuat sebuah fungsi dalam bahasa pemrograman C. Berikut mengenai coding dan pemrograman. Kadang
orang berpikiran coding dan pemrograman itu adalah hal yang sama, padahal ini merupakan dua hal yang berbeda. Coding sendiri itu merupakan aktivitas atau proses menuliskan kode sesuai bahasa pemrograman yang baku. Nah, biasanya coding ini berbentuk kumpulan kode yang disatukan dan menjadi sebuah program. Sementara itu, untuk pemrograman atau programming itu tidak hanya melibatkan coding, tetapi melibatkan tugas-tugas lain seperti analisis, membuat konsep, mengimplementasikan algoritma, memecahkan masalah, dan memahami struktur data. Jadi, untuk yang pemrograman sendiri itu merupakan proses merancang dan membangun program komputer untuk mencapai hasil tertentu. Tujuannya dari pemrograman atau programming ini yaitu untuk menemukan urutan instruksi yang akan mengotomatisasi tugas pada komputer. Berikut adalah perbedaan antara coding dan pemrograman. Yang pertama, untuk coding, itu bisa menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin. Sedangkan untuk pemrograman, itu proses pengembangan perangkat lunak atau softwarenya. Yang kedua, coding itu cukup membutuhkan program text editor, sedangkan pemrograman dia membutuhkan perangkat analisis, program untuk modeling, generator untuk kode, dan framework testingnya. Yang ketiga, coding wajib mengetahui dasar tentang bahasa pemrograman, sintaks, dan kata kunci umum. Sedangkan untuk pemrograman, itu sudah ahli dan berpengalaman dalam menciptakan algoritma. Biasanya melakukan modeling, permasalahan, pemrosesan data, dan manajemen proyek. Yang keempat, coding itu menghasilkan salah satu bagian dalam proyek programmer. Sedangkan untuk pemrograman, itu menghasilkan aplikasi utuh yang siap untuk digunakan. Demikianlah pemaparan materi terakhir mengenai algoritma dan pemrograman. Silakan dipelajari kembali pada algoritma dan pemrograman part pertama sebelumnya, kemudian yang lanjutannya ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Diucapkan terima kasih.